Anda kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Kita lanjutkan diskusi kita bagaimana berbisnis makanan dari rumah dengan ongkos produksi yang nggak mahal gitu ya. Nah, Mbak Nitya, kita mau melanjutkan dialog kita. Nah, apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan atau yang dihindari? Pertama, di situ ada pointers dari Mbak Nitya, bagaimana kita mengelola media sosialnya. Ini boleh dijelaskan dielaborasi maksudnya yang seperti apa kita memanajemen media sosial itu sendiri? Jadi untuk manajemen media sosial itu kita bisa melihat media sosial itu sebagai sarana kita marketing awal. Dan kita bisa start dengan bisa dibilang sesuatu yang free, kita posting ke orang terdekat, lalu mereka nanti mereka suka coba makanan kita, mereka repost, atau kita berkembang jika dirasa perlu kita menggunakan bantuan misalnya influencer untuk endorsement produk kita. Dan di luar itu social media juga menurut saya penting itu kita tidak bisa melihat sebagai tempat one time sales. Jadi kita coba untuk bangun relationship dengan customer kita supaya customer yang sudah mencoba, pertama kita segera bisa tahu feedback mereka apa yang bisa kita improve, dan hopefully menjadi hubungan jual beli yang jangka panjang. Dan justru terkadang malah menjadi hubungan pertemanan. Lagi-lagi berarti memanfaatkan rekan terdekat kalau bisa habis beli Instastory ini ya gitu ya. Iya. Kalau riset keunggulan, pointers riset keunggulan gimana Mbak? Jadi untuk riset keunggulan kita harus tahu ketika kita menjual sesuatu, jualah apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai. Kalau kita suka dengan apa yang kita jual, memang itu sesuatu yang ini enak, ini enak dan saya ingin orang lain juga menikmati ini. Saya yakin passion itu akan sampai juga ke konsumen kita. Dan ketika kita menjual apa yang kita kuasai, biasanya di situ brand kita ada identitas. Kembali lagi ke yang sebelumnya, akan ada authenticity, ada distinctiveness. Oke, dan itu yang harus kita lakukan, tapi sekarang kita beralih ke yang harus dihindari. Ini kalimat paling banyak disebutin sama orang, tapi agak berat sih, Mbak. Jangan menyerah gitu. Maksudnya gimana? Apa sih yang paling berat dihadapin sama pebisnis makanan gitu? Jangan menyerah, jangan kecil hati kalau kita menemukan tantangan. Mungkin kalau untuk bisnis makanan di rumah, memang itu minim modal. Cuman bisa dibilang tenaganya juga besar yang diperlukan, apalagi biasanya kita banyak terlibat langsung. Jadi kita harus tahu sih end to end dari bisnis kita itu, apalagi sebelum kita mulai libatkan orang lain untuk membantu, kita make sure kita understand setiap prosesnya. Oke. Ini tips terakhir singkat aja Mbak. Tadi kan ini bisnis makanan PO. Pertama, risikonya apa aja kalau di PO, terus kalau misalnya orang order terus tiba-tiba cancel, nah itu gimana mengantisipasinya? Iya, dengan sistem pre-order selain kita juga, jadi kita mencatatkan order lebih awal. Jadi setelah kita mendapatkan order, kita juga bisa menentukan misalnya di H-1 atau H-2 payment sudah harus masuk. Jika tidak, order dianggap batal. Itu meminimalisir cost kita ketika kita akan procure keperluannya. Gitu. Jadi tidak memberatkan di awal. Oke, baik Mbak Nitya, terima kasih waktunya hari ini. Itu dia tadi saudara, semoga menginspirasi Anda. Silakan berbisnis dari rumah, hindari resiko. Kalau buka PO, suruh mereka bayar dulu. Dengan demikian saya masih tertarik undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.